Oke, nama saya Tasri Jatnika, saya pengajar gambar. Ya. Saya akan jelaskan di sini kenapa itu tes portofolio. Jadi kalau kita bicara tes, ya, itu ada beberapa pola ya yang dilakukan mungkin 5 tahun terakhir untuk masuk ke perguruan tinggi yang jurusan desain, ya. Ini kan buat masuk ke desain nih, seni rupa. Terus ada juga sih yang ke arsitek juga ya. Nah, jadi awalnya kan dalam 5 tahun terakhir ini ada SMPTN, ada SBMPTN, terus tes mandiri ya. Nah, ketiga tes ini itu untuk jurusan ini nih, desain dan seni rupa khususnya, itu membutuhkan yang namanya portofolio. Portofolio itu kebutuhannya dua. Pertama untuk show off, ya ibaratnya kita harus tunjukkan skill lah. Satu lagi untuk melihat proses. Tapi kalau melihat proses ini biasanya untuk pemahaman belajar ya, gitu. Jadi bukan buat tes, tapi kalau buat tes ini nih. Nah, SMPTN ini kebagi beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama rapot, kedua itu portofolio, ya. Nah, portofolio terus prestasi juga sih, ya, tapi itu tambahan. Yang penting ini nih kalau SMPTN, rapot. Portfolio itu ya untuk aspek pendukung. Nah, di sini ada gambar suasana. Ya, kita singkat aja lah, gambar suasana dengan gambar still life. Gitu. Kalau SBMPTN itu sama ya, ada portofolio juga plus tes tulis berbasis komputer gitu. Tes tulis. Kalau ini juga sama portofolio, gambar portofolio juga ya, tapi dia harus real time ya, dikerjain saat itu juga. Sama tes tulis juga nih. Nah, ini juga sama real time. Nah, ini polanya diunggah. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sih portofolio itu dibutuhkan dalam ujian masuk ke desain seni rupa? Karena pada dasarnya kan ada kebutuhan yang lebih kuat ya untuk menjadi seniman, desainer tuh. Kita bicara kemampuan visual gitu. Jadi portofolio itu untuk melihat kapasitas kemampuan visual kita. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada gambar suasana, ada gambar still life. Apa sih gambar suasana tuh? Ya, gambar yang memperlihatkan sebuah informasi, ya suasana, atau kalau di tes sebutannya gambar naratif gitu. Ya, intinya gambar yang bercerita gitu.
Nah, gambar bercerita berarti ada 5W plus 1H-nya. Berarti ada subjek, predikat, objek lah ya, dalam sebuah cerita tuh. Kalau gambar still life ini ya gambar alam benda gitu. Seperti itu. Nah, contoh kayak gambar naratif. Kan gambar naratif itu contoh kayak gambarkan pasar gitu. Nah, pasar kita harus bikin tuh ya si pasar itu, bikin sketsanya dulu gitu. Ada orang yang beli mungkin di sini. Ya, ini baru sketsa ya, gambaran aja. Barang-barangnya ada yang jualan, mungkin jualan daging atau apa di sini. Yang udah belanja dan sebagainya lah, itu gambarannya seperti ini. Nah, si gambar naratif ini harus jelas 5W plus 1H-nya ini. Ini di mana nih? Ya. Di mana? Kapan? Ya. Terus siapa? Gitu. Terus bagaimana itu terjadi ya? Terus mengapa? Kayak gitu ya. Gambaran seperti itu gambar naratif. Nah, kalau gambar still life, nah itu intinya bukan cuma sih, intinya ini ada benda gitu ya. Oh, ini benda-benda yang digambar. Nah, intinya bagaimana menggambarkan si benda ini ya, jelas proporsi, tekstur, cahaya, komposisi lah intinya. Nah, dan sebagainya. Nah, jadi ini nggak ada ide cerita sih ya. Intinya skill teknis gitu. Nah, beda dengan gambar suasana yang tadi, gambar still life. Kalau gambar still life itu ada ide, ada cerita. Nah, ini yang penting ini gitu, dibandingkan gambar still life. Nah, kalau gambar suasana tadi ya, dari teks ini taruh kan pasar, jadi gambar pasar kan ya, yang tadi nih itu kan gambar pasar, taruh lagi nih. Nah, gini kan. Nah, kalau tadi gambar suasana ya, atau gambar naratif. Nah, kalau gambar
Kalau gambar still life itu intinya dari gambar ya, contohnya kan poci lah gitu ya, itu menjadi teks. Gitu. Jadi di sini ada proses dramatisasi objek gitu. Ya, sehingga lebih menarik untuk ini. Nah, itu secara lebih kurang.